Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat terus untuk belajar. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, materi yang akan kita pelajari yaitu materi bab 3 tentang perilaku terpuji. Ya, pengertian akhlak atau perilaku terpuji. Akhlak atau perilaku terpuji adalah kebiasaan, sikap, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang tertanam dalam jiwa seseorang yang sifatnya baik. Nah, di bab 3 ini ada 3 perilaku nih yang akan kita bahas. Apa aja sih? Yang pertama yaitu perilaku jujur. Yang kedua, hormat dan patuh. Yang ketiga, saling menghargai. Tapi untuk minggu ini kita bahas 2 dulu ya, jujur serta hormat dan patuh. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Perilaku jujur. Nah, pengertian perilaku jujur itu ada 2, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kata jujur itu berasal dari bahasa Arab shadiqun atau as-sidqu yang artinya benar atau berkata benar. Sedangkan menurut istilah yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, sesuai antara informasi dengan kenyataan, tidak dicampuri dengan kebohongan. Nah, perilaku jujur ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, di ayat ini ya, Allah menjelaskan bahwa orang yang beriman tidak akan mengucapkan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Maksudnya orang yang beriman itu akan berkata jujur, tidak bohong, karena mereka sadar bahwa hal itu atau berbohong adalah perbuatan yang salah dan berdosa. Nah, perilaku jujur ini harus kita biasakan nih dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama itu jujur kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Nah, jujur kepada Allah itu contohnya melaksanakan ibadah sholat. Ya, kita harus disiplin melaksanakan ibadah sholat. Contoh lainnya, ketika misalkan orang tua kita bertanya, kamu sudah sholat atau belum? Nah, kalau sudah sholat, kita jawab, sudah. Kalau belum, kita juga harus jujur, belum bu. Nah, itu salah satu bentuk jujur kepada Allah, karena kita berkata sesuai dengan keadaan diri kita, sudah melaksanakan sholat atau belum. Ya, contoh yang kedua yaitu jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain bentuknya menepati janji dan menjalankan tugas yang diberikan dengan baik. Nah, orang lain di sini maksudnya siapa aja? Contohnya orang tua, guru, dan teman. Nah, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada teman, kita harus berperilaku jujur. Contohnya, ketika kita punya janji sama teman, kita harus menepatinya. Nah, diberikan tugas oleh orang tua atau guru, kita harus menjalankan dengan baik. Nah, contoh yang ketiga yaitu jujur kepada diri sendiri. Nah, contoh jujur kepada diri sendiri yaitu tidak mencontek ketika
ulangan. Nah, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tahu jujur dan tidaknya diri kita sendiri gitu. Contohnya ketika ujian ya, tadi seperti disebutkan ketika ujian sekolah atau ketika ulangan, kita tidak mencontek. Kita mengisi dengan hasil kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Next, bagian kedua yaitu perilaku hormat dan patuh. Ya, sama seperti tadi, pengertiannya ada dua, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata hormat dan patuh itu terdiri dari dua kata. Kata hormat dan patuh. Hormat artinya menghormati, menyayangi. Patuh artinya taat, disiplin, ya. Secara istilah, hormat dan patuh adalah menghormati dan menyayangi orang lain dengan penuh kedisiplinan, termasuk kepada orang tua dan guru. Nah, hormat dan patuh itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 sampai 15. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua atau kepada guru. Nah, kepada orang tua itu terutama kepada ibu. Kenapa? Karena ibu itu telah mengandung kita selama 9 bulan. Nah, kita juga harus patuh, harus taat terhadap apa yang diperintahkan kepada kita selama itu bersifat baik. Nah, contoh hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari itu ada 6. Yang pertama, yaitu mengucapkan salam dan meminta izin ketika berpergian. Nah, ketika ingin pergi atau ketika pulang dari suatu tempat, kita mengucapkan salam kepada orang tua atau kepada guru. Contohnya, Assalamualaikum Bu. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, tidak membantah dan berkata kasar. Ya, tidak membantah atau berkata kasar. Yang ketiga, memuliakan dan tidak menghina guru. Yang keempat, belajar dengan ikhlas dan semangat. Yang kelima, memperhatikan guru ketika menjelaskan. Nah, salah satu bentuk contoh hormat dan patuh kepada guru yaitu adalah ketika guru menjelaskan pelajaran di kelas, di depan kelas, kita harus mendengarkan tuh. Tidak boleh berbicara atau mengobrol sendiri. Yang terakhir yaitu bertanya menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ketika guru sudah menjelaskan, lalu masih ada bagian yang tidak kita mengerti, kita bertanya menggunakan bahasa yang sopan. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk minggu ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik ibu pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.